Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, yang mana karena rahmatnya, nikmatnya, kita masih bisa bersua di sini dalam keadaan sehat walafiat, tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa selawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaatnya kita nantikan di yaumil akhir kelak. Pada pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan materi yang berjudul Cara Melatih Public Speaking dan Manfaatnya untuk Dirimu. Setiap orang sukses dan besar memiliki satu kesamaan. Selain memiliki pemikiran yang brilian dan bekerja keras, mereka semua tahu cara public speaking yang baik. Kemampuan berbicara di depan publik bukan hanya tertumpu pada keberanian atau kelihayan dalam menyampaikan kata-kata. Memastikan pesan tersampaikan hingga menggerakkan orang untuk mengambil suatu tindakan, itulah level tertinggi dari public speaking. Mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama adalah salah satu contoh tokoh besar yang memiliki kemampuan public speaking yang luar biasa. Ia tidak hanya mampu menyampaikan gagasan-gagasan dengan cara yang mudah diterima, orasinya juga mampu menggerakkan orang, bahkan memikat orang-orang yang mendengarnya. Tokoh lain yang juga hebat dalam public speaking adalah mendiang Steve Jobs. Selain memiliki kemampuan leadership yang baik, Steve Jobs juga dikenal piawai dalam presentasi. Banyak produk buatan Apple yang sukses mengguncang pasar berkat presentasi yang ia lakukan. Karena itu jugalah tidak sedikit orang yang mencari cara melatih public speaking dengan berpedoman pada sang pendiri Apple tersebut. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sedikitnya 4 poin dari cara melatih public speaking dan manfaatnya untuk dirimu. Yang ke-A, pentingnya public speaking. Ya. Poin ke-A adalah pentingnya public speaking. Mengetahui cara public speaking yang baik tidak ubahnya mendapatkan kunci untuk menuju kesuksesan yang lebih besar. Skill public speaking mampu memantik tumbuhnya skill-skill lain yang tidak kalah penting. Sebut saja seperti leadership skill dan skill-skill penting lainnya. Orang yang memiliki kemampuan public speaking seringkali dipercaya untuk mengemban tugas-tugas penting. Sebut saja seperti penyampaian presentasi hingga menjadi pembicara dalam sebuah acara. Bahkan, tidak sedikit dari mereka yang dipercaya memimpin orang-orang hebat. Jika kamu ingin sukses dalam karir atau bisnis, mengasah kemampuan public speaking sangatlah penting. Dengan tips public speaking, kamu akan tumbuh menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Untuk poin selanjutnya adalah manfaat public speaking. Ada beberapa orang yang mendapatkan berkah kemampuan berbicara di depan umum. Orang-orang seperti ini tidak memiliki masalah dalam kepercayaan diri. Mereka bahkan bisa menyampaikan apa yang mereka pikirkan dengan mudah. Meski demikian, sebagian besar orang tidak seberuntung itu. Banyak orang yang harus belajar dan berusaha keras untuk menguasai kemampuan seperti ini dengan mengikuti tips public speaking atau bahkan mengikuti kursus. Namun, saat kamu berhasil menguasai kemampuan ini, ada banyak manfaat yang akan kamu dapatkan nanti. Di antaranya yang pertama adalah membangun kepercayaan diri. Berbicara di depan banyak orang bukanlah hal yang mudah. Bagi sebagian orang, tampil di depan publik bisa menjadi horor yang cukup menakutkan. Bagaimana jika tidak ada yang mendengarkan? Atau yang lebih buruk, bagaimana jika kamu melakukan hal yang konyol saat ada banyak mata yang tengah melihat ke arahmu? Public speaking skill akan mendorongmu untuk menjadi lebih berani. Di saat banyak orang memilih untuk berlindung dalam kerumunan, kamu justru tampil di depan dan mendapatkan sorotan dengan cara melatih public speaking yang tepat.
Mereka yang pemalu pun bisa berubah menjadi pribadi yang percaya diri. Yang kedua adalah mengasuh kemampuan leadership. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, mereka yang memahami tips public speaking dan menerapkannya secara konsisten umumnya akan digiring untuk mengembangkan skill-skill lain. Salah satunya adalah leadership skill. Public speaking adalah kemampuan untuk berbicara di depan banyak orang dan mempengaruhi mereka dengan gagasan yang kamu miliki. Unsur tersebut juga bisa dijumpai pada leadership skill. Saat kamu memahami cara public speaking yang baik, kemampuanmu dalam memimpin sebuah tim juga akan tumbuh. Manfaat yang lain yang ketiga adalah memperluas koneksi. Menjadi ahli dalam bidang tertentu tidak menjadi kesuksesan di kemudian hari. Tidak menjamin kesuksesan di kemudian hari. Kamu juga perlu mendukungnya dengan koneksi yang luas untuk menunjang keahlian itu. Kemampuan public speaking inilah yang akan membantu memperluas koneksi yang kamu miliki. Menguasai cara public speaking yang baik berarti banyak hal dalam karir. Kemampuan ini akan membantu menunjukkan keahlian yang kamu miliki dan membuatnya terlihat lebih bersinar. Inilah yang kemudian akan menarik banyak orang dan membantu memperluas koneksi. Manfaat yang keempat, mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Public speaking bukan hanya sekedar berbicara di depan umum. Agar apa yang disampaikan didengar audiens, kamu harus tahu bagaimana menyampaikannya dengan cara yang mudah diterima dan menarik. Untuk melakukannya, kamu akan dituntut untuk berpikir lebih kritis. Disinilah kemampuan berpikir kritis akan diasah. Kemampuan berpikir kritis sangat penting untuk membantu menemukan solusi dari permasalahan yang tengah dihadapi. Kemampuan ini akan membuatmu menjadi pribadi yang solutif. Perusahaan juga lebih suka dengan pegawai yang seperti ini. Jika kamu memutuskan untuk menjadi seorang pengusaha, kemampuan berpikir kritis akan sangat membantu dalam mengembangkan bisnis. Yang kelima, meningkatkan kualitas diri. Saat belajar tips public speaking, sebenarnya ada banyak pelajaran yang bisa kamu temukan di sepanjang perjalanannya. Kemampuan public speaking bukanlah skill tunggal yang bisa dikuasai dengan cara fokus pada satu hal. Saat kamu mempelajarinya, kamu akan digiring untuk mengembangkan kemampuan lain yang menjadi penyokongnya. Seiring dengan perjalanan, kamu akan mempelajari banyak hal, mulai dari bagaimana mempersiapkan materi, memilih diksi, melatih intonasi, hingga bahasa tubuh. Semua itu akan membentuk dan meningkatkan kualitas sebagai seorang pribadi. Nah, itu yang poin B. Ada beberapa manfaat. Kita lanjut ke poin berikutnya. Yang ke-C dari cara melatih public speaking adalah cara efektif melatih kemampuan public speaking. Di sini ada beberapa poin yang bisa saya jelaskan. Yang pertama adalah pahami audiens. Lawan bicara menentukan materi apa yang sebaiknya disampaikan dan bagaimana cara menyampaikannya dengan cara yang paling mudah diterima. Karena itulah seorang public speaker yang baik pasti memiliki kemampuan untuk memahami audiensnya. Mulailah belajar public speaking dengan memahami audiens. Berangkat dari sinilah langkahmu dalam menapaki cara melatih public speaking dimulai. Yang kedua, tulis poin-poin materi. Materi public speaking pada dasarnya adalah tentang audiens, namun agar lebih mudah, tulis materinya dalam bentuk poin-poin. Menyusun poin-poin materi juga bisa menjadi latihan yang bagus. Di sini kamu juga bisa belajar bagaimana cara menyusun poin-poin materi agar bisa lebih menjangkau audiens. Cara yang ketiga, masukkan humor dan emosi. Saat memberi materi, jangan terlalu kaku,
masukkan humor dan emosi agar presentasimu terasa lebih hidup. Humor juga bagus untuk memecah kebekuan dan menyegarkan suasana. Di samping itu, audiens umumnya juga lebih suka dengan pembicara yang pandai melimpah humor dan dalam presentasinya. Yang keempat, berlatih di depan cermin. Public speaking adalah skill. Karenanya, kamu harus melatihnya secara konsisten. Meski demikian, bukan berarti kamu harus langsung praktek berbicara di depan banyak orang. Jika belum memungkinkan, kamu bisa berlatih di depan cermin. Cara melatih public speaking ini tidak hanya efektif untuk menekan rasa malu, cermin juga bersedia setiap saat. Karena itu, kamu bisa berlatih sebanyak mungkin. Cara efektif yang berikutnya, yang kelima, berlatih di depan orang lain. Tujuan akhir dari latihan public speaking adalah untuk berbicara di depan banyak orang. Karena itu, kamu juga perlu berlatih berbicara di depan orang lain. Berlatihlah bersama keluarga atau teman. Selama latihan, cobalah untuk melakukan kontak mata dengan audiens. Latih intonasi suara, bahasa tubuh, juga atur temponya. Selama berlatih di depan orang lain, pastikan juga untuk melatih reaksi mereka, melihat reaksi mereka. Yang keenam adalah minta feedback. Setelah berlatih public speaking di depan orang, jangan lupa untuk meminta feedback. Orang yang kamu minta masukan mungkin bukan seorang public speaking. Meski demikian, melihat dari kacamata audiens juga penting. Dari sinilah kamu bisa mengetahui kekuranganmu di mata audiens. Yang terakhir, temukan gaya bicara. Public speaker yang baik tidak hanya dikenal dalam kemampuannya dalam berbicara di depan umum. Mereka juga dikenal akan karakternya dalam menyampaikan gagasan atau materi presentasi. Untuk itulah, kamu juga harus menemukan gaya bicaramu sendiri. Daripada meniru gaya orang lain, berbicara dengan gaya sendiri terasa lebih mudah dan nyaman. Yang selanjutnya dari materi kita adalah cara tampil dengan percaya diri saat public speaking. Rasa percaya diri adalah salah satu kunci sukses public speaking. Cara melatih public speaking pada dasarnya juga banyak tertumpu pada latihan membangun kepercayaan diri. Meski demikian, bayangan akan kegagalan sering mengacaukan banyak hal. Jadi, agar bisa lebih percaya diri saat presentasi, berikut tips speaking yang bisa kamu baca. Yang pertama, pastikan semua keperluan sudah siap. Kepercayaan diri saat presentasi berbanding lurus dengan persiapan yang telah dilakukan. Jika persiapan dilakukan dengan baik, akan lebih mudah untuk membangun kepercayaan diri. Karena itulah, pastikan semua keperluan saat siap sebelum public speaking. Yang kedua, datang lebih awal. Jangan datang terlalu mepet. Datang lebih awal dari jadwal memberimu waktu untuk mempersiapkan diri khususnya mental. Kamu juga memiliki waktu lebih lama untuk menenangkan pikiran agar tidak gugup saat tampil di depan banyak orang. Yang ketiga, bangun pikiran positif. Ketakutan yang kerap mengikis kepercayaan diri umumnya berasal dari pikiran-pikiran negatif. Karena itu, bangunlah pikiran yang positif. Ingat bahwa audiens sebenarnya menginginkanmu sukses berbicara di depan mereka sebagai buktinya. Mereka mau menunggu penampilanmu. Yang keempat, ambil nafas dalam. Pernafasan membantu menenangkan pikiran dan mengendorkan otot-otot yang kaku. Saat merasa gugup, cobalah untuk mengambil nafas dalam dan hembuskan lewat mulut. Pernafasan dalam sebaiknya dilakukan beberapa kali sampai efek yang diinginkan mulai dirasakan. Kamu bisa melakukannya sesaat sebelum naik ke atas panggung dan mulai presentasi. Setelah mengambil nafas dalam dan menghembuskannya, pikiran dan tubuh akan terasa lebih rileks. Rasa gugup biasanya juga akan memudar seiring dengan hembusan yang dilepaskan. Yang terakhir, dari poin yang terakhir adalah berdoa.
Jika sudah mempersiapkan diri dengan baik, hal terakhir yang bisa kamu lakukan adalah berdoa. Doa yang kamu panjatkan akan menarik banyak kebaikan. Selain itu, doa juga bagus untuk menanamkan sugesti positif ke dalam pikiran dan menguatkan cara public speaking yang baik yang selama ini telah kamu pelajari. Tips public speaking hanyalah panduan untuk melatih kemampuan berbicara di depan umum. Untuk berhasil menjadi pembicara yang baik, kamu harus terus mempraktekannya dalam melatih kemampuan public speaking secara terus-menerus. Konsisten dan kesabaran untuk belajar dan berlatih juga dibutuhkan. Dengan terus melatih kemampuan public speaking, hanya tinggal menunggu waktu hingga kamu menjadi public speaker yang lebih baik. So, jangan lupa dan tetap terus bersemangat untuk belajar dan untuk berlatih. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.